Halo, selamat datang kembali di Cerita Anak Teknik bersama saya Edward. Pada hari ini saya akan melanjutkan cerita mengenai struktur beton bertulang. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Pada hari ini kita akan belajar mengenai geser pada balok dan kolom. Kita masuk ke teori dasar geser pada balok. Apabila terdapat balok seperti ini, kemudian dikenakan gaya terpusat P, maka akan terjadi diagram geser sebagai berikut. Kita masuk ke teori dasar tegangan pada balok elastik yang belum retak. Apabila ada penampang sebagai berikut, kemudian ada neutral axis dengan tinggi H, kemudian terdapat diagram tegangan lentur sebagai berikut, maka diperoleh tegangan geser sebagai berikut, di mana pada bagian neutral axis terdapat tegangan geser maksimum, dan kemudian dapat digambar di sini tegangan geser average atau rata-rata. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan, sehingga diperoleh tegangan geser maksimum sama dengan 1,5 kali dari tegangan geser average. Kita masuk ke jenis-jenis retak pada balok. Yang pertama adalah retak vertikal yang disebabkan oleh tegangan lentur. Dapat kita lihat pada gambar yang ada. Pada perletakan sederhana, retak vertikal ini terjadi pada tengah bentang, di mana momen maksimum dan juga geser minimum. Sedangkan retak miring disebabkan oleh kombinasi tegangan lentur dan geser. Nah, pada bagian yang mengalami tegangan lentur dan tegangan geser, itu terdapat kemiringan yang terjadi, dan kemiringan itu bertambah hingga 45 derajat yang terjadi pada geser badan atau web shear. Dapat kita lihat pada geser badan, momen yang terjadi adalah minimum, sedangkan geser yang terjadi adalah maksimum, di mana pada perletakan sederhana hal tersebut terjadi di dekat perletakan. Kita masuk ke kuat geser beton tanpa tulangan geser. Tahanan total balok terhadap geser apabila sengkang tidak digunakan adalah sebagai berikut, di mana VCZ adalah geser pada zona tekan, PIE adalah komponen vertikal dari agregat interlock, dan VD adalah aksi dowel tulangan longitudinal. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kuat geser beton tanpa tulangan geser. Yang pertama adalah nilai kuat tarik beton. Yang kedua adalah rasio tulangan longitudinal. Yang ketiga adalah rasio A per D, di mana A adalah shear span. Yang keempat adalah penambahan tinggi balok, di mana hal tersebut menurunkan tegangan geser saat terbentuknya retak miring. Yang kelima, pengaruh gaya aksial pada retak miring beton, di mana gaya tarik aksial menurunkan tahanan beton terhadap retak miring, sedangkan gaya tekan aksial meningkatkan tahanan beton terhadap retak miring. Kita masuk ke kuat geser beton dengan tulangan geser. Kuat geser nominal pada penampang dengan tulangan geser diperoleh dari kontribusi tahanan geser oleh beton atau VC dan tahanan geser oleh tulangan geser atau sengkang atau VS. Disebabkan oleh sifat brittle seluruh komponen gaya penahan geser kecuali VS, maka kuat geser nominal penampang beton dengan tulangan geser dapat diringkas sebagai berikut. Pn sama dengan VC ditambah VS. Jadi komponen-komponen lain seperti agregat interlock, kemudian tahanan geser pada bagian tekan, dan juga tahanan geser pada dowel, itu disederhanakan menjadi VC. Kita masuk ke persamaan dasar desain geser. Berdasarkan SNI 2847 2019 atau SNI beton, persamaan dasar untuk mendesain balok beton bertulang adalah sebagai berikut.
VN lebih besar sama dengan VU, di mana VN sama dengan gaya geser nominal, V sama dengan faktor reduksi geser sebesar 0,75, dan VU adalah gaya geser terfaktor. Kita masuk ke persamaan-persamaan desain geser, di mana rumus-rumus berikut diperoleh dari SNI beton, di mana untuk komponen non-prategang tanpa gaya aksial, PC dihitung sebagai berikut. PC sama dengan 0,17 akar FC prime BWD, di mana rumus detail dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk komponen non-prategang dengan gaya aksial tekan PC dihitung sebagai berikut, di mana rumus detail dapat dilihat pada tabel SNI tertera. Kemudian lanjut ke persamaan-persamaan berikutnya. Untuk komponen non-prategang dengan gaya aksial tarik signifikan, PC dihitung sebagai berikut. VS untuk tulangan geser vertikal dihitung sebagai berikut. Sedangkan VS untuk tulangan geser dengan kemiringan alfa terhadap sumbu longitudinal atau sumbu horizontal adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah keterangan variabel-variabel yang digunakan. Kita masuk ke spasi maksimum dari tulangan geser. Spasi maksimum tulangan geser diatur pada SNI beton sebagai berikut. Tabel yang pertama adalah untuk balok, sedangkan tabel kedua adalah untuk kolom. Kita masuk ke tulangan geser minimum. Harus disediakan tulangan geser minimum untuk penampang di mana VU lebih besar dari 0,5 VFC yang diambil sebagai nilai terbesar dari kedua rumus di bawah ini. Kemudian terdapat pengecualian penggunaan tulangan geser minimum, yaitu pada kasus-kasus berikut. Kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu desain tulangan geser pada balok. Rencanakanlah penulangan geser balok di bawah ini apabila FC prime 30 MPa, FY 400 MPa, dan FYT 300 MPa dengan berat jenis beton 2400 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan D sama dengan 643 mm. Langkah-langkah pengerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung gaya geser terfaktor, di mana berat mati balok kita hitung diperoleh 6,3 kN per meter. Kemudian WU sama dengan 1,2 WD tambah 1,6 WL, di mana 1,2 WD kita peroleh sebesar 16,56 kN per meter. Sedangkan 1,6 WL kita peroleh 24 kN per meter, sehingga diperoleh WU sama dengan 40,56 kN per meter. Kemudian yang kedua adalah menentukan diagram geser sepanjang bentang balok. Kasus pertama adalah WU terjadi pada sepanjang bentang, sehingga diperoleh diagram geser sebagai berikut. Sedangkan untuk kasus 2, untuk sepanjang bentang terdapat 1,2 WD, sedangkan 1,6 WL hanya terdapat pada setengah bentang, sehingga diperoleh diagram geser sebagai berikut. Dapat dilihat di sini, pada bagian ujung dari balok lebih besar pada kasus pertama, sehingga kita menggunakan kasus pertama sebagai acuan untuk mendesain penulangan geser pada bagian ujung-ujung balok. Sedangkan pada bagian tengah balok, terdapat geser yang lebih besar pada kasus 2, sebesar minus 36 kN, sehingga digunakan kasus 2 untuk acuan dalam desain geser pada tengah bentang.
Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan VC dan mengecek apakah dibutuhkan tulangan geser. Diperoleh VC sama dengan 209,55 kN. Kemudian kita cari setengah VFC, di mana diperoleh sebesar 78,58 kN. Sehingga setengah VFC ini lebih kecil dari VU pada ujung balok, sehingga pada ujung balok dibutuhkan tulangan sengkang. Sedangkan pada tengah balok tidak dibutuhkan sengkang, namun apabila dibutuhkan kita akan memakai sengkang minimum. Kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan diameter tulangan geser dan spasi tulangan geser. Kita mulai pada ujung balok. Digunakan P ujung balok sebesar 243,36 kN. Sebenarnya boleh digunakan geser pada jarak D dari ujung balok, namun pada contoh kali ini saya menggunakan geser pada ujung balok. Digunakan tulangan sengkang dengan diameter 10, sehingga diperoleh AP sama dengan 2 kali luas tulangan D10. Kemudian diperoleh nilai 157,08 mm persegi. Kemudian VPS sama dengan PU min VVC, diperoleh nilai 86,2 kN. Kemudian PS dapat diperoleh sebagai berikut. Kemudian dari rumus VS sama dengan APFYT D per S dapat dicari nilai S sebagai berikut, sehingga diperoleh nilai S 263,65 mm, dibulatkan ke bawah menjadi 260 mm. Perlu dicek pula apakah spasi yang diperoleh dari perhitungan tersebut memenuhi syarat spasi maksimum sebagai berikut. Pertama, kita cari nilai 0,33 akar FC prime BWD, sehingga diperoleh nilai 406,77 kN. Kita bandingkan dengan nilai PS. Karena PS lebih kecil dari nilai tersebut, maka S harus lebih kecil dari D per 2 atau 600 mm. D per 2 kita peroleh setara dengan 320 mm, sehingga karena hasil S perhitungan sebesar 260 mm lebih kecil dari syarat spasi maksimum, maka digunakan spasi 260 mm. Nah, kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu desain tulangan geser pada kolom. Lakukanlah pengecekan kapasitas penampang kolom beton bertulang dengan ukuran 400 x 400 mm dengan FC prime 30 MPa, FY 400 MPa, dan FYT 300 MPa, dibebani dengan gaya aksial, momen, dan geser sebagai berikut. Langkah-langkah pengerjaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung gaya geser ultimate, di mana VU sama dengan 60 plus 30 dibagi 3, sehingga diperoleh 30 kN. Hal tersebut terjadi sepanjang tinggi kolom. Kemudian yang kedua adalah menghitung kapasitas geser beton, di mana kita akan menggunakan rumus VC dengan gaya aksial tekan. VC diperoleh sebesar 174 kN. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengecek keperluan tulangan geser. Setengah VVC sama dengan 65,25 kN, lebih besar dari VU sehingga tidak perlu tulangan geser. Jika dibutuhkan, maka dapat dipasang tulangan geser minimal dan perlu dicek pula spasi maksimum yang diizinkan. Kemudian kita menentukan diameter tulangan geser dan spasi tulangan geser. Tulangan minimal dan spasi maksimum dihitung sebagai berikut. Kita menggunakan D10. Dua nilai tersebut adalah tulangan minimal, dan dua nilai berikutnya adalah spasi maksimum. Sehingga diambil spasi terkecil sebesar 175 mm. Sekian cerita saya pada hari ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan like dan juga jangan lupa ya subscribe channel ini. Terima kasih.